Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya dalam koneksi antar materi modul 2.2 oleh saya sendiri, Pura SPD SD, JGP 09349 Kabupaten Sumeneb. Pandangan saya terhadap modul 2.2 ini. Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap, sosial, dan sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Apa keterkaitannya? Kaitan modul sosial emosional ini sangat erat, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas di sekolah. Bagaimana saya menggambarkan keterkaitan antar modul, yaitu dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan sampai di 2.2. Keterkaitannya sangat berkaitan sekali dan saling mendukung. Modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini menjadi pemikiran, filosofi Ki Hajar Dewantara masuk di dalamnya dan berkaitan dengan semua modul. Dan di modul-modul yang lain menggunakan pemikiran atau menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Termasuk modul 1.2 ini juga tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru penggerak bagaimana berperan, bagaimana mempunyai misi, mempunyai visi, kemudian bagaimana melaksanakan visinya, kemudian bagaimana menciptakan budaya positif, dan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan bagaimana menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Maka refleksi saya terhadap modul 2.2 ini adalah saya berpikir bahwa pengetahuan sosial dan emosional hanya sekedar teori atau pengetahuan yang wajib diketahui oleh seorang guru tanpa harus terintegrasi kepada kegiatan pembelajaran. Ini sebelum saya mempelajari modul 2.2 ini. Dan bagaimana sesudah mempelajari modul 2.2 ini, saya sadar sehingga mata dan pikiran terbuka. Ternyata pengetahuan sosial dan emosional ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan bisa dimasukkan dalam RPP dan selanjutnya dapat dipraktikkan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting
yang saya pelajari adalah yang pertama adalah peningkatan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang sportif. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta menyenangkan akan mendukung peningkatan KSE. Dan yang ketiga adalah peningkatan sikap positif, di mana peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain. Selanjutnya, perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid adalah mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran. Bagaimana dalam praktek mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran? Yang pertama adalah pembukaan hangat. Tahap ini bukan hanya ditujukan untuk membangun kedekatan saja, namun juga mengaitkan dengan tujuan pembelajaran, termasuk tujuan profil pelajar Pancasila dan KSE. Yang kedua, kegiatan inti yang melibatkan dan menantang murid. Tahap ini membuat profil pelajar Pancasila dan KSE eksplisit dalam proses pembelajaran, memastikan kesempatan interaksi, mendukung semua kebutuhan siswa, memberi waktu jeda untuk bernafas atau peregangan. Dan yang ketiga, penutupan yang optimistik. Tahap ini menggabungkan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif untuk memperkuat pembelajaran. Nah, perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi teman sejawat. Yang pertama adalah menjadi teladan, memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Dan yang kedua, belajar bagaimana merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Dan yang ketiga, berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas belajar profesional atau pendampingan teman sejawat bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi tentang tata cara mengasah KSE dan mempromosikannya di lingkungan sekolah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.